Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Fitriani, kelas Manajemen G 2018, NPM 246, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan. Di sini saya akan menampilkan video tentang analisa studi kelayakan bisnis pada usaha Soft Cookies Bakerina. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Nah, ini dia analisa studi kelayakan bisnis Soft Cookies Bakerina yang akan saya jelaskan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu tentang latar belakang usahanya. Nama cookies mungkin sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Kue ini merupakan kue kering yang berasal dari small cake. Untuk membuat cookies, bahan yang digunakan pada umumnya hampir sama dengan bahan untuk pembuatan cake. Kue kering ini cukup banyak diminati oleh masyarakat Indonesia karena kue ini sangat terkenal dengan rasa yang kering dan gurih. Pada umumnya, masyarakat mengkonsumsi cookies ini untuk hidangan di hari raya atau hari besar lainnya, atau dalam acara tertentu seperti hajatan atau tasyakuran. Dan pada umumnya pula, bentuk cookies hampir mirip antara buatan home industry dan buatan pabrik. Hal ini diperlukan sebagai inovasi bagi home industry yang saat ini mungkin sedang menjalankan usaha pembuatan cookies agar lebih menarik minat konsumen sehingga dapat meningkatkan produksi. Bisnis kuliner sering melahirkan tren-tren baru. Salah satu yang sedang menjadi tren di masyarakat adalah soft cookies. Camilan ini tengah digemari oleh berbagai kalangan, terutama milenial. Soft cookies adalah sejenis kue kering, namun dengan sensasi coklat leleh yang lumer ketika digigit. Bentuknya yang bulat dan lumayan besar membuat camilan ini cukup mengenyangkan ketika dimakan. Maka dari itu, dengan membuat soft cookies merupakan inovasi agar cookies bisa menjadi cemilan sehari-hari yang digemari oleh semua kalangan. Tentang legalitas usaha. Dari segi legalitas usaha, Bakerina memiliki beberapa dokumen badan hukum untuk melaksanakan usaha bisnis sebagai bekal agar usaha yang dilaksanakan berjalan lancar di kemudian hari. Beberapa dokumen hukum yang dimiliki berkaitan dengan aspek hukum adalah beberapa dokumen hukum yang dimiliki oleh usaha Soft Cookies Bakerina. Yang pertama ada badan hukum. Jenis badan usaha yang akan dijalankan adalah perusahaan dagang atau PD yang biasanya dilakukan atau dijalankan oleh satu orang pengusaha. Perusahaan perseorangan ini modalnya dimiliki oleh satu orang, di mana seorang pengusaha tersebut langsung bertindak sebagai pengelola dan kadangkala dibantu oleh beberapa orang pekerja. Yang kedua, ada tanda daftar perusahaan atau TDP. Usaha Soft Cookies Bakerina akan membuat TDP untuk keberlangsungan usaha agar berjalan dengan lancar sesuai peraturan pemerintah. Yang ketiga, ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Sebagai badan usaha, Bakerina juga akan mendaftarkan NPWP atas aktivitas usaha kami ke Departemen Direktorat Jenderal Pajak Kota setempat. Yang keempat, ada izin-izin perusahaan. Surat-surat yang kami miliki yaitu yang pertama, ada surat izin usaha industri atau CUI, dua, izin domisili, dan yang ketiga ada izin mendirikan bangunan atau IMB. Yang kelima yaitu bukti diri. Bakerina juga mempunyai bukti diri mengenai identitas pemilik usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat yang dikenal dengan nama kartu tanda penduduk KTP beserta tanda identitas lainnya yang diperlukan. Keenam, ada keabsahan dokumen lainnya, yaitu yang pertama, status hukum tanah, yang kedua, status kendaraan bermotor. Selanjutnya, ada bentuk organisasi. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional suatu perusahaan diperlukan adanya suatu bentuk organisasi yang baik agar tiap-tiap bagian yang ada dalam perusahaan dapat mengetahui dengan lebih jelas terhadap kewajiban-kewajiban serta tanggung jawabnya. Dengan adanya hal ini, maka kekacauan dalam pembagian tugas dapat dihindari. Masing-masing bagian dapat melaksanakan pekerjaan ataupun tugasnya dengan lebih terarah dan efisien guna mencapai tujuan perusahaan yang telah diciptakan. Bakerina menggunakan struktur organisasi berbentuk lini atau garis, di mana setiap wewenang dan tanggung jawab berada pada setiap tingkat, yakni dari yang teratas sampai yang terendah.
Hal ini berarti perintah mengalir secara garis lurus atas atau pimpinan turun ke bawah, sedangkan tanggung jawab bergerak dari bawah ke atas. Untuk struktur organisasinya sendiri, di sini ada pemilik, lalu ke bagian pemasaran. Di sini bagian pemasaran itu hanya ada satu orang, lalu di bawahnya ada bagian keuangan, ada bagian produksi juga, lalu ada karyawan-karyawan yang guna membantu berjalannya badan usaha ini. Selanjutnya tentang manajemen sumber daya manusianya. Demi keberlangsungan usaha Bekrina, maka kami membutuhkan SDM pendukung untuk menjalankan usaha kami. Maka dari itu, kami memilih sumber daya manusia yang kami butuhkan sebagai berikut. Yang pertama ini ada pemilik ya, satu orang, yaitu owner Bekrina yang siap untuk menjadi pengatur, pemberi arahan, dan pengontrol jalannya usaha Bekrina ini. Selanjutnya, ada bagian pemasaran, satu orang, yang bertugas dan bertanggung jawab akan memasarkan produk Bekrina kepada konsumen. Jadi, bagian pemasaran inilah yang memikirkan bagaimana nanti strateginya, bagaimana cara menyalurkannya kepada konsumen. Pokoknya bagian-bagian yang memang tata cara memasarkannya itu pasti di bagian pemasaran. Selanjutnya ada bagian keuangan, satu orang juga, yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mencatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran usaha Bekrina. Jadi memang karena ini kan masih usahanya itu masih rencana rintisan dan belum terlalu besar, maka ini harus dicatat segala pemasukan pengeluarannya seperti itu. Selanjutnya ada bagian kepala produksi, satu orang, yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengontrol berlangsungnya proses pembuatan produk soft cookies dan cake Bekrina. Jadi selain ada juga karyawan, mungkin kan karyawan juga butuh seorang pemimpin. Kepala produksi inilah nantinya yang mengatur bagian-bagian produksi, itu seperti pembuatan soft cookiesnya harus seperti apa, prosedurnya bagaimana, aturannya bagaimana, itu diatur oleh kepala produksi. Yang terakhir ada karyawan. Beberapa karyawan untuk membantu proses pemasaran dan produksi juga keberlangsungan transaksi jual beli di toko. Jadi karyawan-karyawan itu ada misalkan untuk bagian produksi, ada bagian kasir juga, ada bagian untuk pembungkusan, dan juga ada bagian cleaning service. Karyawan-karyawan ini tentu akan membantu juga dalam proses pemasaran untuk proses produksi gitu. Jadi yang tadi itu kan seperti kepalanya. Nah, ini tuh anak buahnya seperti itu. Selanjutnya ini ada filosofi logo Bekrina ya. Ini logonya bisa dilihat. Terdapat gambar soft cookies yang merupakan maskot utama dari produk Bekrina agar menarik perhatian konsumen saat pertama kali melihatnya, juga menempatkan di benak mereka jika melihat gambar cookies, maka yang tertanam di benak konsumen adalah Bekrina. Juga menggunakan background tulisan berwarna coklat akan mempertajam kesan manis terhadap citra produk soft cookies Bekrina. Ini kan kalau cookies itu kesannya manis, terus rasanya coklat gitu kan, karena memang rasa awalnya itu karena kita produk pertama itu dari coklat, supaya lebih tertanam di benak konsumen Bekrina ini sendiri. Aspek pemasaran yaitu meliputi segmentasi, targeting, dan positioning. Pada masa sekarang ini, tingkat persaingan semakin ketat, begitu juga dalam bidang kuliner. Para pelaku usaha yang menginginkan usahanya dapat bertahan dan berkembang, maka harus pandai memutar otak untuk memasarkannya. Maka dari itu, peran pemasaran dalam suatu usaha begitu penting, sebab pemasaran akan menentukan kelanjutan usaha suatu perusahaan.
Salah satu kegiatan yang tidak boleh ditanggalkan dalam pemasaran adalah melakukan segmentasi pasar, targeting, dan positioning yang akan diuraikan sebagai bawah ini. Yang pertama ada segmentasi. Segmentasi pasar berarti membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Segmentasi dari Bekrina adalah anak-anak, muda, kekinian, juga masyarakat golongan menengah ke atas. Yang kedua ada targeting. Targeting adalah melakukan evaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih satu atau lebih segmen pasar untuk dilayani. Pasar sasaran atau target dari Bekrina mencakup anak-anak, remaja, dan dewasa yang menggemari cemilan manis seperti cookies. Yang ketiga, ada positioning, penentuan posisi pasar yang dilakukan setelah menentukan segmen mana yang akan dimasuki. Maka harus pula menentukan posisi mana yang ingin ditempati dalam segmen tersebut. Posisi pasar dari Bekrina adalah menciptakan image di benak konsumen sebagai toko kue yang memproduksi inovasi soft cookies yang lezat dengan harga yang terjangkau. Lalu di sini ada permintaan. Permintaan adalah keinginan yang didukung oleh daya beli dan akses untuk membeli. Artinya, permintaan akan terjadi apabila didukung oleh kemampuan yang dimiliki oleh seorang konsumen untuk membeli. Akses untuk memperoleh produk yang kami tawarkan juga sangat menentukan besarnya permintaan. Oleh karena itu, masalah lokasi yang mudah dijangkau sangat kami perhatikan untuk menjaga besarnya permintaan. Perkembangan permintaan sekarang. Karena soft cookies ini merupakan camilan yang bisa dikonsumsi kapan saja dan di mana saja juga cocok apabila dijadikan buah tangan juga hantaran, maka permintaan soft cookies ini kami akan meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Prospek permintaan di masa mendatang. Banyak pelaku usaha memprediksi bahwa bidang kuliner akan digemari masyarakat dalam jangka waktu yang cukup panjang. Selama masih tercipta inovasi-inovasi dalam kuliner, maka hal yang disebut dengan wisata kuliner masih terus diburu oleh konsumen. Oleh karena itu, kami optimis bahwa dengan menciptakan inovasi produk secara terus-menerus, maka permintaan terhadap soft cookies tidak akan surut. Bahkan inovasi yang tepat dan disukai oleh masyarakat mampu mempertahankan dan menarik banyak pelanggan yang loyal. Maka dari itu, kami akan selalu berinovasi agar selalu bisa memenuhi keinginan dan permintaan konsumen, juga mampu bersaing dengan kompetitor. Nah, ini ada pembahasan tentang penawarannya itu sendiri. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran dari produk kami, antara lain harga barang tersebut yaitu soft cookies, harga barang lain yang memiliki hubungan, barang pengganti atau barang pelengkap dari produk kami, teknologi, harga input, biaya produksi, tujuan perusahaan, dan faktor khusus misalnya kemudahan akses. Perkembangan penawaran sekarang. Perkembangan penawaran unit usaha kami saat ini bisa dikatakan normal dengan target margin laba yang efektif. Hal tersebut disebabkan karena harga jual dari produk kami yang termasuk kategori cukup terjangkau. Sehingga dengan bidikan segmen pasar yang sudah ada, kami optimis laba margin dapat tercapai dengan jumlah penawaran yang kami produksi. Prospek penawaran di masa mendatang. Mengingat besarnya peluang bagi kami untuk mengembangkan unit usaha kami di bidang kuliner, maka yang akan kami lakukan pada masa mendatang ialah menawarkan produk yang lebih bervariasi. Dengan adanya variasi produk, maka kami dapat meningkatkan jumlah penawaran yang pada gilirannya dapat meningkatkan besarnya margin laba yang akan kami peroleh. Prediksi kami pada masa mendatang akan semakin banyak orang-orang yang bersosialisasi di dunia maya dan jejaring sosial juga akan semakin berkembang. Atas dasar tersebut, kami akan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan penawaran. Di sini juga saya menganalisis kelayakan pemasaran. Dalam melakukan analisis permintaan, kami menggunakan model matriks pembobotan berskala 1-5. Dengan keterangan, sangat lemah yaitu 1, kuat yaitu 4, lemah yaitu 2, sangat kuat 5, dan sedang yaitu 3. Ini ada tabelnya ya, ada nomor, item yang dinilai, kriteria penilaian, dan ada poin-poinnya di sini ya. Yang pertama sumber dayanya yaitu meliputi dari sedang, kuat, sangat kuat. Untuk pesaingnya kuat dan sangat kuat, untuk konsumennya kuat, teknologinya kuat,
model tren pemasarannya kuat, armada pemasarannya kuat, promosinya kuat, distribusinya sedang, produk lini produknya kuat, mutu produknya sedang, peraturan pemerintahnya kuat, lingkungan bisnis ketersediaannya sangat kuat, ketersediaan bahan bakunya kuat, rencana pemasarannya juga sedang, pemasaran cukup kuat, penyimpanan produknya sedang, margin laba ketersediaan modalnya kuat, pangsa pasar manajemen pemasarannya kuat. Ada perhitungan intervalnya di sini, yaitu nilai tertinggi dari interval dikurangi nilai terendah dari interval dibagi jumlah kelas. Kalau di sini berarti 5 dikurangi 1 dibagi 5 sama dengan 0,8. Dengan artian 1 sampai 1,80 sangat tidak layak. 1,81 sampai 2,60 tidak layak. 2,61 sampai 3,60 itu sedang. 3,41 sampai 4,20 itu layak. 4,21 sampai 5,00 sangat layak. Untuk mengetahui layak atau tidaknya dari segi pemasaran, maka dapat dicari dengan rumus kelayakan usaha sama dengan total bobot dibagi jumlah item yang dinilai. Jadi di sini 78 dibagi 20 yaitu 3,9. Berdasarkan hasil yang diperoleh sebesar 3,9, maka usaha Bakery dari sisi pemasaran dikatakan layak karena masuk pada range 3,41 sampai 4,20. Aspek teknis atau operasi. Aspek teknis atau operasi juga dikenal sebagai aspek produksi. Penentuan kelayakan teknis atau operasi perusahaan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan teknik operasi. Hal-hal yang kami perhatikan dalam aspek ini ialah masalah lokasi, sarana dan prasarana yang digunakan, tenaga ahli dan tenaga biasa yang dipekerjakan, bahan baku utama produk, serta bangunan dan tata letak bangunan. Aspek ekonomi dan sosial. Dampak dalam aspek ekonomi. Bagi masyarakat, adanya investasi ditinjau dari aspek ekonomi adalah akan memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatannya. Sedangkan bagi pemerintah, dampak positif yang diperoleh adalah dari aspek ekonomi memberikan pemasukan berupa pendapatan baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat. Dampak dalam aspek sosial. Dampak positif dari aspek sosial bagi masyarakat secara umum adalah tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti pembangunan jalan, jembatan, listrik, dan sarana lainnya. Kemudian bagi pemerintah, dampak positif dari aspek sosial yaitu adanya perubahan demografi suatu wilayah, perubahan budaya, dan kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada aspek keuangan. Ini ada kebutuhan dana investasi. Yang pertama ada biaya peroperasi. Biaya peroperasi mencapai Rp933.500.000 yang digunakan untuk proses pembelian tanah dan mendirikan bangunan. Yang kedua ada modal kerja. Modal kerja digunakan untuk membiayai seluruh aktiva lancar yang mencapai Rp450.000.000. Total kebutuhan dana dan investasi sebesar Rp1.383.500.000. Rencana pembelanjaan dan sumber dana. Modal sendiri. Modal sendiri didapat dari gabungan modal dua pemilik, yaitu Rp1.338.500.000. Ini ada rencana kebutuhan dananya, yaitu yang pertama ada aktiva tetap, ada pembelian tanah, ada pembelian bangunan, mesin pegaduk, mesin oven, kompor gas, etalase, meja saji, mesin kasir, meja untuk keperluan dine-in atau menunggu juga, ada kursi, ada sofa, ada peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer, mobil. Dan kalau misalkan ditotalkan, total aktiva tetapnya itu Rp933.500.000. Lalu selanjutnya ada aktiva lancar, yaitu ada kas 100 juta, bahan baku 200 juta, ada bahan pelengkap juga 150 juta. Jumlah aktiva lancarnya itu 450 juta. Maka bila ditotalkan, total aktivanya menjadi Rp1.383.500.000. Sedangkan untuk proyeksi keuangannya sendiri, yaitu yang pertama ada proyeksi penjualan per harinya itu 3 juta, penjualan per bulannya itu 90 juta, dan penjualannya per tahun itu ada Rp1.080.000.000.
Sedangkan untuk proyeksi biaya per tahunnya itu, yang pertama ada pengadaan soft cookies 250 juta. Untuk gaji karyawan sendiri ada satu pimpinan, dua manajer, satu supervisor pelayanan, tiga staf karyawan, satu pramusaji dan kasir, ada satu cleaning service, ada satu tenaga serabutan. Maka kalau jika dijumlahkan gaji karyawannya yaitu 158.400.000 rupiah. Ada biaya listrik, biaya pemasaran, pajak, biaya telepon, perlengkapan kebersihan, depresiasi bangunan dan gedung, depresiasi mesin pengaduk, depresiasi mesin oven, depresiasi etalase, depresiasi meja saji, depresiasi mesin kasir, depresiasi meja kursi, depresiasi sofa, depresiasi peralatan kantor, depresiasi komputer, dan terakhir adalah depresiasi mobil. Dan bila kita jumlahkan jumlah biayanya yang diperlukannya yaitu 779.850.000 rupiah. Maka proyeksi laba ruginya yaitu dengan menghitung selisih dari hasil penjualan dengan pengeluaran biaya. Jadi hasil penjualan dikurangi jumlah biaya yaitu 1.080.000.000 rupiah dikurangi 779.850.000 rupiah sama dengan 300.150.000 rupiah. Dengan demikian, laba yang diperoleh per tahun dalam penjualan soft cookies Bekrina adalah sebesar 300.150.000 rupiah. Maka bisa dikatakan bisnis ini layak untuk dijalankan ya, karena kan ini juga labanya cukup lumayan jika dijalankan seperti itu. Demikian laporan analisis bisnis dari soft cookies Bekrina yang saya kerjakan. Nah, setelahnya ini ada satu quotes yang memang bisa memacu untuk kita untuk berusaha, untuk pertama kali berusaha, untuk merintis usaha, merintis karir. Yaitu dari Pak Dahlan Iskan, orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi saya, bagi teman-teman yang akan melakukan riset sebuah usaha seperti itu. Pada akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.